dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa mendapat kesempatan kembali untuk beribadah dan bersekutu. Meski kita di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Sandar pada Tangan yang Kekal. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nas bumi kita pada pagi hari ini terambil dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Raja yang mulia, Raja yang berkuasa di atas alam semesta ini. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita naikkan bahwa, kita katakan bahwa Tuhan adalah Raja mulia. Yeah.
selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkau Raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang kehidupan kita yang telah kita lalui seminggu yang lalu, kita tidak luput yang dinamakan berbuat dosa. Dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini kembali Tuhan menawarkan pengampunannya kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita datang kepadanya, kita mengakui semua dosa kita, kita membawa hati kita yang hancur kepada Tuhan untuk kita diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita menaikkan doa kita, kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke
kita kepada Allah. Kita renungkan bahwa Tuhan Yesus yang begitu besar, Tuhan Yesus yang begitu agung, mau turun, mau mati bagi kita. Betapa besarnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah Raja kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu membawa kehidupan kami ya Bapa. Kami mau terbuka di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan Tuhan Yesus, apa yang kami berbuat melalui perkataan kami, melalui pikiran kami Bapa di surga. Engkau memiliki hati kami, Engkau tahu ketika kami berdiri, ketika kami berjalan. Tuhan, Engkau maha tahu ya Bapa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang hancur, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa Tuhan, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam pikiran kami Tuhan Yesus, yang melukai hati orang lain ya Bapa. Perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dosa yang masih kami simpan Tuhan, dosa yang kami anggap orang lain tidak tahu, tapi Engkau maha tahu Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami meninggalkan semua perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, perbauilah hati kami, perbauilah batin kami Tuhan Yesus, Bapa di surga, agar kami layak di hadapan-Mu. Oh Tuhan, oh Bapa kami, janganlah tinggalkan kami, jangan ambil roh-Mu daripada-Mu, jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, ketika kami di luar Engkau, kami tidak boleh berbuat apa-apa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Betapa Engkau begitu mengasihi kami ya Allah. Tuhan, aku tahu Tuhan, ini adalah kesempatan kami untuk menyerahkan kehidupan kami agar Tuhan memperbarui hati kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan ada pujian semua yang letih lesu. Bagi Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 63 ayat pertama sampai dengan 12. Mazmur 63 ayat pertama sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku,
Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan Roh-Nya kepada kita, agar kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita angkat pujian, ingat kasih-Nya.
dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami. Engkau menguasai alam semesta, Engkau menguasai kehidupan kami, Engkau menata kehidupan kami, Engkau mengatur semua dalam kehidupan kami. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Engkau telah mati buat kami semua Tuhan yang percaya kepada-Mu. Engkau telah berkorban, darah-Mu telah tercurah buat kami, agar kami selamat atas anugerah-Mu yang begitu besar, agar kami diselamatkan, kami tidak terhilang Tuhan. Bapa di surga, pengorbanan-Mu yang Engkau curahkan, Engkau lakukan dari kayu salib, itu bukti kasih-Mu yang terbesar, yang termulia, teragung Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami. Apalah kami Tuhan Yesus, apalah kami manusia yang berdosa ini, Engkau sehingga mati buat kami. Bapa di surga, kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Bapa di surga, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kasih setia-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali Bapa di surga, kami berjalan dengan pemikiran kami sendiri Tuhan Yesus. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada Tuhan buat kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memberikan kami jawaban dalam setiap pertanyaan kami. Tapi kami Tuhan yang tidak mendengarkan itu. Bapa di surga, kami begitu mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang begitu agung, yang begitu besar itu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih, kami sangat bersuka cita Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami, Engkau menjadi Tuhan kami, Engkau adalah penyelamat kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, inilah pengagungan kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan dibawakan oleh Penatua Nancy Damari. Sebelumnya kita akan pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali, memuji, memuliakan, bahkan menyembah Engkau Allah yang hidup. Dan kesempatan pagi hari ini juga Tuhan, kami diizinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami mohon belas kasihan Tuhan, menolong setiap kami ya Bapa, membukakan hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami baca dan kami renungkan, kami bisa mengerti dengan baik, kami pahami dengan benar ya Tuhan. Kerinduan kami ya Bapa, kebenaran firman inilah yang akan mengubahkan hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami semua ya Bapa, sehingga ketika firman disampaikan, tidak lalu begitu saja. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun melalui streaming Tuhan, melalui online ini kuasa Allah tidak terbatasi. Kuasa Allah akan tersampai kepada setiap orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tetap semangat ya Bapak Ibu dalam kondisi dan keadaan apapun, karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia yang terus memelihara hidup kita, bahkan kesetiaannya yang menjaga kita hingga kita ada sampai saat ini. Beberapa bulan sudah kita lewati ya Bapak Ibu, beberapa minggu sudah kita jalani. Kita sudah masuki saat ini Bapak Ibu tahap yang baru. Pemerintah kita menyebutnya adalah new normal. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita harus di rumah saja ya Bapak Ibu ya. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, bahkan sekolah dari rumah. Saat ini Bapak Ibu, kita harus keluar. Kita harus benar-benar Bapak Ibu keluar. Sebenarnya kita langsung berperan langsung Bapak Ibu. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu begitu sempurna untuk kita Bapak Ibu. Yang penting harus kita lakukan adalah tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap menjaga imunitas agar tetap kuat. Bahkan lebih lagi Bapak Ibu menjaga hati kita. Bagaimana menjaga hati kita Bapak Ibu? Dengan tetap membaca firman Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan kembali bagi kita untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini Bapak Ibu kita ambil di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca dari tempat ini, Bapak Ibu membaca di rumah masing-masing dengan Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berjudul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Berbahagia yang senantiasa Bapak Ibu kita yang mau membaca, merenungkan, bahkan yang percaya akan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya. Kitalah disebut orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca, cerita firman Tuhan ini Bapak Ibu menceritakan tentang seorang wanita. Judulnya adalah Perempuan Kanaan yang Percaya. Perempuan Kanaan yang Percaya. Diceritakan bahwa seorang wanita ini Bapak Ibu, anaknya sedang sakit
dan dia mencari kesembuhan. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu dan percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Yang menarik di sini Bapak Ibu, perempuan Kanaan ini adalah bukan orang yang percaya kepada Allah, tetapi dia percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya, sehingga ia datang dan mencari Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di akhir cerita yang kita baca tadi, ayat yang ke-28 berkata, firman Tuhan berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah beriman besar, bertindak benar. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada seorang wanita perempuan Kanaan ini, hai ibu, besar imanmu. Tuhan Yesus memuji perempuan Kanaan ini, mengatakan bahwa besar imanmu. Wah, dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu, dipuji sendiri oleh Tuhan. Besar imanmu ibu. Bapak Ibu, dua kali dalam bacaan firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus memuji iman yang besar. Yang pertama dari seorang ibu yang anaknya sakit ini, dari perempuan Kanaan ini. Dan yang kedua Bapak Ibu bisa kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-8. Mari sama-sama kita lihat di mana Tuhan Yesus memuji seorang lagi. Matius pasal yang ke-8 di ayatnya yang ke-10. Ini adalah seorang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Apa kata Tuhan Yesus kepada perwira yang di Kapernaum ini? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bukankah sama pujiannya Bapak Ibu ya dengan perempuan Kanaan itu? Tuhan mengatakan juga besar imanmu. Begitu juga yang dikatakan kepada perwira yang di Kapernaum ini, besar imanmu. Perwira Kapernaum ini juga hambanya sedang sakit dan dia datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Dan ceritanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan sembuh karena imannya besar. Bapak Ibu yang menarik kita perhatikan di sini bahwa iman sebesar itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan tidak pernah dijumpai kepada umatnya di Israel. Tidak pernah dijumpai. Tidak, sesungguhnya iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wah, Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu, bangsa Israel yang notabene adalah umat pilihan Allah, yang dikatakan bahwa bangsa kesayangan itu Allah. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak mendapati iman sebesar ini Bapak Ibu. Iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan dan juga perwira Kapernaum yang notabene tidak percaya kepada Allah, tapi mereka memiliki iman yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan Tuhan Yesus di bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, Bapak Ibu, adakah aku dapati iman ketika aku datang ke dunia ini? Sesungguhnya pernyataan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu menyatakan tidak pernah aku dapati iman di antara orang Israel ini. Sesungguhnya berbicara keras kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang selalu mengikuti Yesus dimanapun dia berada. Mereka yang selalu berbicara tentang iman, tapi Tuhan tidak mendapatkan iman dalam diri mereka. Mereka yang selalu mengajarkan iman, tetapi sesungguhnya tidak ada iman di dalam diri mereka. Karena Tuhan Yesus mengatakannya, tidak kudapati seorang pun yang punya iman sebesar ini di antara bangsa Israel. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita yang sudah melayani Tuhan. Pertanyaan ini untuk kita juga Bapak Ibu. Adakah Tuhan menjumpai iman di dalam hidup kita? Yang kita percaya kepada Tuhan, yang kita sudah melayani Tuhan Yesus. Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu dengan Tuhan sendiri.
Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana beriman yang besar dan bertindak yang benar. Kita kembali kepada bacaan firman Tuhan kita di dalam Matius pasal yang ke-15 tadi. Saya menjelaskan Bapak Ibu tentang iman. Iman itu apa, Bapak Ibu? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengusahakan iman, karena iman itu adalah pemberian. Saya katakan tadi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman. Iman adalah it's a gift, pemberian. Kita tidak bisa mengusahakan iman. Kita tidak bisa berdoa lalu kita dapat iman, tidak Bapak Ibu, karena iman itu adalah pemberian. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, iman itu bagaimana Bapak Ibu ya bekerjanya. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita lihat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Bahwa iman itu adalah pemberian. Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak Ibu, dari mana kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dari iman yang diberikan Allah kepada kita. Dari iman, Bapak Ibu. Kalau kita mau tanya kepada orang lain, Bapak Ibu, mereka tidak akan bisa ngomong. Karena ketika kita ditanya siapa Yesus itu, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu yang berbicara sesungguhnya bukan kita, tetapi iman. Tuhan yang berbicara dalam diri kita, Bapak Ibu. Karena itu pemberian Tuhan. Bagaimana terjadinya, Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mendengar kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Bapak Ibu mempercayai firman itu, maka firman itu, Bapak Ibu, itulah iman yang Bapak Ibu terima. Ketika Bapak Ibu mendengar dan percaya, Bapak Ibu mendapatkannya. Itulah iman, Bapak Ibu. Iman itu Allah taruh di dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Roma tadi, jadi iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Bukankah banyak orang yang sudah tahu, bahkan mendengar tentang Yesus, Bapak Ibu ya, tetapi mereka tidak mempercayainya, sehingga mereka tidak mendapatkan iman itu. Bagi kita, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya, Bapak Ibu, ketika kita mendengar dan kita percayai, respon kita percaya, itulah tangan yang mengambilnya, Bapak Ibu, sehingga kita memperoleh hal itu, memperoleh hidup kekal itu. Itulah iman. Jadi iman itu, Bapak Ibu, pemberian. Iman itu tidak kita usahakan. Itu adalah pemberian Allah. Firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengusahakan iman. Kita tidak bisa berdoa lalu dapat iman, tidak, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya, kita mendapatkan iman itu. Mari sama-sama kita melihat, Bapak Ibu, bagaimana cerita wanita ini, Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari pasal yang ke-15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa perempuan Kanaan ini, perempuan yang tidak percaya kepada Yesus, anaknya sedang sakit. Bagaimana Bapak Ibu perempuan ini mendapatkan iman itu? Karena sedangkan dia tidak percaya kepada Allah. Bagaimana dia mendengar? Mari kita lihat ayat paralel dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Bapak Ibu perhatikan, ada kata-kata mendengar tentang dia. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, ternyata wanita ini, perempuan ini sudah pernah mendengar tentang Yesus. Dia sudah pernah mendengar siapa Yesus itu. Dia sudah mendengar
bahwa di dalam Yesus itu ada kesembuhan, di dalam Yesus itu ada pemulihan. Dia sudah mendengar dan dia percaya, Bapak Ibu. Dan dia percaya. Dan firman Tuhan mencatat, mendengar tentang dia lalu datang. Luar biasa, Bapak Ibu. Dia mendengar dan dia percaya. Disitulah dia memperoleh iman itu, Bapak Ibu. Dan dia mengambil satu tindakan, dia pergi datang mencari Yesus. Bapak Ibu tahu artinya? Bahwa tindakan ini adalah tindakan orang beriman. Surat Yakobus mengatakan pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi wanita ini, Bapak Ibu, dia sudah mendengar, percaya, dan dia bertindak. Inilah iman, Bapak Ibu. Imannya Bapak Ibu yang telah menyelamatkan anaknya. Dan dia datang kepada Yesus. Inilah tindakan orang beriman. Dan ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya. Mendengar, percaya, dan bertindak melakukannya karena dia percaya. Inilah yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Wah, dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan dia sudah mendengar apa yang tentang Tuhan Yesus. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia datang dengan penuh keyakinan, Bapak Ibu ya. Dia datang dengan penuh keyakinan, datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan supaya anaknya disembuhkan. Tetapi apa jawab Yesus? Ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Jawab Yesus, aku datang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi apa jawab perempuan ini? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, sadis kelihatannya, Bapak Ibu ya. Jawaban Tuhan Yesus ini kelihatannya kok tega banget ya Tuhan Yesus ini ya. Ketika seorang yang meminta pertolongan, meminta bantuan pada dia, datang dengan penuh keyakinan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti menolong. Tapi apa jawabannya? Tuhan Yesus tidak menjawab. Ketika dia berseru, ketika dia minta, Tuhan tolonglah anakku. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa dia berteriak-teriak, Tuhan tolonglah, tolonglah. Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan mendengar. Saya percaya Tuhan mendengar. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Bahkan murid-muridnya, Bapak Ibu, yang merasa terganggu, suruh dia pergi. Karena dia terus mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apa kata Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Wow, luar biasa. Apa respon wanita ini, Bapak Ibu, ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus? Aku hanya diutus kepada domba-dombaku. Bapak Ibu, kalau kita mau merenungkannya, apakah Tuhan itu jahat ya? Sejahat itu ya, Bapak Ibu ya? Orang minta bantuan kok itu. Katanya Tuhan itu maha pengasih. Katanya Tuhan itu menolong. Saya percaya, Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih untuk mengasihi. Tuhan Yesus itu bukan Tuhannya orang Kristen. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu mau selamat, datang kepadaku. Itu kata Tuhan. Kalau kamu mau dipulihkan, datang kepadaku. Kalau kamu mau disembuhkan, datang kepadaku. Siapapun, Bapak Ibu, boleh datang. Tetapi dalam konteks bacaan ini, Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa ini berbicara tentang prioritas. Ini berbicara tentang prioritas. Mari kita melihat, Bapak Ibu ya, kenapa sampai ada jawaban seperti itu. Kita lihat bahwa dari sisi dari perempuan ini adalah perempuan Kanaan yang tidak percaya kepada Allah. Tuhan katakan, aku diutus hanya kepada domba-dombaku, pada umatku, bangsa Israel. Perempuan Kanaan ini adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia bukan orang Israel. Jadi artinya dia di luar dari Israel, Bapak Ibu. Dia di luar. Dia tidak masuk di dalam hitungan. Dia tidak masuk dalam perjanjian. Sehingga dia tidak menjadi bagian dari umat Allah.
Dan dia tidak berhak Bapak Ibu menikmati janji-janji Tuhan. Janji-janji dan berkat Tuhan itu diutamakan hanya untuk anak-anaknya. Tuhan mendahulukan anak-anaknya Bapak Ibu. Ini berbicara tentang prioritas. Sedangkan wanita ini, dia tidak masuk di dalam hitungan. Dia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak berhak menerima janji-janji yang Tuhan berikan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita sudah ada di dalam perjanjian itu. Karena Allah kita itu adalah Allah perjanjian Bapak Ibu. Sedangkan wanita yang tidak percaya kepada Allah, dia tidak berhak menerima janji-janji itu. Dia tidak berhak menerima berkat-berkat yang Allah sediakan buat anak-anaknya. Saya sudah berapa kali membaca ini Bapak Ibu, tapi ketika merenungkan ini saya diberkati dengan berkat yang luar biasa. Ternyata bagian kita apa Bapak Ibu? Kita ini, sedangkan umat Israel disebut adalah umat pilihan Allah, disebut anak-anak Allah, anak-anak Allah, dan berkat itu Bapak Ibu memang diberikan untuk anak-anaknya. Karena berkat perjanjiannya bersama dengan Abraham pada waktu itu, Allah mengikat perjanjiannya. Barang siapa yang ada di rumahmu, dia akan menerima berkat dari Abraham. Sehingga Allah kita itu namanya Allah perjanjian. Firman Tuhan yang kita miliki ini adalah kitab perjanjian, berisi janji-janji Allah, berisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Isinya adalah janji-janji Tuhan. Firman Tuhan ini Bapak Ibu, isinya adalah berkat-berkat yang Allah berikan untuk saya dan Bapak Ibu. Pada waktu itu Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Dan ketika Tuhan Yesus Bapak Ibu mati di kayu salib, dia menyelesaikan semuanya. Bahkan seluruh hukum Taurat, Tuhan Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berhak menerima janji-janji itu. Dengan kata lain, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kita ini yang menjadi bagian Bapak Ibu yang berhak menerima janji-janji itu. Kitalah orang-orang yang berhak Bapak Ibu menerima berkat-berkat yang Allah berikan kepada Abraham pada waktu itu. Kitalah orangnya Bapak Ibu. Tahu ini Bapak Ibu, saya menyembah dia Bapak Ibu. Karena ketika kita berdoa, wanita ini Bapak Ibu, perempuan yang tidak percaya kepada Allah, dia berdoa seperti pengemis, meminta pertolongan Tuhan itu seperti pengemis. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, meminta seperti pengemis. Bahkan Tuhan Yesus katakan tidak patut melemparkan roti kepada anjing. Tapi kita Bapak Ibu dan saya harus tahu identitas kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah. Ada begitu banyak janji-janji yang Allah berikan. Ada begitu banyak berkat yang sudah Allah berikan untuk kita. Berkat itu Bapak Ibu bukan akan diberikan, tapi sudah diberikan, sudah disediakan. 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah memberikan berkat itu untuk kita. Berkat itu Bapak Ibu bukan disimpan nanti di surga, tapi tidak. Hari ini Bapak Ibu, saat ini Allah curahkan berkat itu untuk kita. Tergantung kita percaya atau tidak, mempercayai atau tidak. Berkat-berkat yang sudah Allah sediakan untuk kita Bapak Ibu, sudah disediakan. Bagaimana kita bisa menerima berkat-berkat itu? Tinggal kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa Allah sudah menyediakan itu. Luar biasa Bapak Ibu, ini yang Allah katakan, bahwa aku diutus. Ini prioritas yang utama, bahwa aku datang untuk umatku. Ketika Tuhan Yesus datang mati di kayu salib Bapak Ibu, menebus dosa kita, dia bukan hanya menanggung semua dosa kita Bapak Ibu, tetapi seluruh kehidupan kita dia tanggung. Seluruh kehidupan kita dia jamin Bapak Ibu. Seluruh kehidupan kita dia jamin. Di dalam Yesus itu ada segalanya. Bahkan segala sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala penderitaan kita, segala kutuk kita sudah ditanggung. Sehingga kita dikatakan orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang itu di dalam Yesus. Itulah anak-anak Allah. Itulah saya dan Bapak Ibu posisinya saat ini. Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Allah. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Ketika kita berdoa seperti kita dengan kita ini anak dan Allah itu Bapa. Bagaimana kalau kita minta kepada Bapa kita? Kita tidak perlu merengek, kita tidak perlu mengemis, tapi
kita hanya berdoa, berbicara, Allah mendengar dan Allah akan menolong kita, Bapak Ibu. Ini berbicara prioritas, Bapak Ibu. Karena perempuan Kanaan ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Allah. Selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan ini hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham saat ini apa yang menjadi pergumulan dan persoalan hidup Bapak Ibu. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Pada ayatnya yang ke-26 Bapak Ibu. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Wow. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa segalanya sudah disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat, bahkan roti. Roti itu sudah disediakan Bapak Ibu, bukan akan disediakan, tetapi sudah disediakan oleh Tuhan. Roti itu berbicara tentang kehidupan kita secara jasmani, semua kebutuhan hidup kita. Ternyata seluruh kehidupan kita, kebutuhan kita itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Seluruh kebutuhan kita Bapak Ibu sudah disediakan. Untuk menebus dosa kita aja dia mati di kayu salib, apalagi untuk menyediakan berkat jasmani untuk kita Bapak Ibu, dia sudah sediakan untuk kita. Itu bukannya akan disediakan, tapi sudah disediakan. Firman Tuhan yang katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan. Sudah disediakan, sudah ada Bapak Ibu, tinggal kita menikmatinya. Bagaimana kita bisa menikmatinya? Dengan iman tadi Bapak Ibu. Saya katakan bahwa iman itu seperti benih. Bapak Ibu tahu prinsip benih? Benih itu harus bertumbuh. Dia harus hidup terlebih dahulu Bapak Ibu, baru dia berakar kuat dan dia akan tumbuh dan dia akan berbuah. Seperti itu iman kita. Jika kalau Rabu sekolah minggu, kalau mau tumbuh, itu yang tumbuh apanya Bapak Ibu? Yang tumbuh itu imannya. Kalau kita mau tumbuh imannya Bapak Ibu, kita harus rajin baca firman Tuhan, kita harus berdoa, bahkan kita harus bersekutu, kita harus beribadah, bahkan tak lupa juga kita memberitakan kabar baik. Iman kita bisa bertumbuh dengan demikian Bapak Ibu. Jadi iman itu bertumbuh sehingga Bapak Ibu kita bisa mengerti dan memahami Bapak Ibu bahwa apa yang sudah Allah sediakan. Karena berkat yang Tuhan sediakan bisa kita ambil dengan iman Bapak Ibu. Kita percaya ya akan hal itu Bapak Ibu, bahwa semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Semua apa yang menjadi kebutuhan hidup kita Allah sudah sediakan untuk kita Bapak Ibu. Bukannya akan disediakan, tapi telah disediakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Wow, sudah disediakan Bapak Ibu. Pergumulan kita, ekonomi kah Bapak Ibu? Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita. Tuhan sudah menyediakannya untuk kita. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan kita yang lain tentang sakit. Apakah saat ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan sakit penyakit? Apa yang Tuhan katakan dari firman Tuhan ini? Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kesembuhan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Kesembuhan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Bukannya akan disediakan, bukannya akan disembuhkan, tetapi sudah disediakan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mempercayai itu Bapak Ibu? Dengan iman. Kita percaya bahwa kesembuhan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Karena untuk sakit penyakit kita, dia tanggung di atas kayu salib. Bahwa dia sudah menanggung sakit penyakit kita Bapak Ibu. Segala sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Saat ini ketika Bapak Ibu sedang bergumul dengan sakit penyakit, tetap percaya kepada Tuhan.
Seringkali apa yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu? Seringkali apa yang membuat iman kita itu merasa goyah dan lain sebagainya? Keadaan. Memang keadaan. Ketika Bapak Ibu bergumul dengan sakit, memang Bapak Ibu saat ini sedang bergumul dengan ekonomi, memang Bapak Ibu sedang bergumul dengan keuangan, dengan kebutuhan hidup, dengan sakit penyakit, dengan permasalahan yang terjadi. Memang saat ini Bapak Ibu sedang bergumul. Memang keadaan menyatakan bahwa Bapak Ibu sedang bergumul. Ketika kita sakit, Bapak Ibu, memang Bapak Ibu sedang bergumul sakit. Kenyataannya memang sakit. Dokter juga memvonis sakit. Itu kata dokter. Tapi kita jangan lupa apa kata Tuhan Yesus, bahwa oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Kita lebih mempercayai yang mana, Bapak Ibu? Kita mau percaya kepada firman Tuhan atau kita mau percaya kepada apa kata orang? Kita mau percaya kepada keadaan. Disinilah Bapak Ibu, iman ini sedang bekerja. Kita percaya kepada siapa? Ketika kita mempercayai Tuhan, pasti Bapak Ibu, kesembuhan itu akan terjadi. Kesembuhan itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah menanggung semua sakit penyakit kita. Jadi masalah apa yang sedang kita hadapi saat ini? Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Masalah ekonomi kan? Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah sudah sediakan semua apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Allah sudah sediakan. Bagaimana kita bisa mengambilnya? Dengan iman, dengan tetap percaya kepada Dia, dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin pergumulan-pergumulan yang lain bersama dengan keluarga. Saya mau katakan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, tetaplah ada di dalam Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan, Bapak Ibu. Jangan menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita. Jangan menyelesaikan masalah dengan pemikiran kita. Tapi tetaplah ada di dalam Tuhan. Walau seringkali mungkin kita menganggap pertolongan Tuhan itu terlambat, tapi tidak. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kita akan melihat, Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, ketika kita dalam menyelesaikan masalah, kita tetap ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita akan lihat hasilnya, Bapak Ibu. Kita akan melihat hal yang luar biasa. Tapi ketika kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri, Bapak Ibu, itu namanya Bapak Ibu menambah masalah. Bukan menyelesaikan masalah, tapi Bapak Ibu menambah masalah. Bapak Ibu pernah dengar firman Tuhan, tinggal tenang di dalam Tuhan. Tetaplah diam di dalam Tuhan. Tetap tenang di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menghadapinya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu akan menghadapinya. Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, pergumulan dan tantangan, pergumulan dan persoalan kehidupan kita itu seringkali, Bapak Ibu, datangnya dari kita sendiri, seringkali, Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa menguasai diri, sehingga terjadi masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita tidak bisa menguasai diri, Bapak Ibu, kita menyakiti orang lain. Karena kita tidak menguasai nafsu kita, Bapak Ibu, kita bisa berselingkuh. Karena kita tidak bisa menguasai diri, Bapak Ibu, kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membuka tangannya untuk kita datang kepada Dia. Mari Bapak Ibu, apapun yang sedang saat ini Bapak Ibu hadapi, datang kepada Tuhan. Minta pertolongan, karena kita ini adalah anak. Karena kita ini anak, Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak Allah. Kita yang berhak menerima semua janji-janji. Jangan sampai Bapak Ibu ya, janji-janji Tuhan ini, berkat Tuhan itu diambil kepada yang lain, Bapak Ibu. Tapi ini adalah milik kita yang percaya kepada Tuhan. Janji-janji Allah ini yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Bagaimana kita bisa menerimanya? Yaitu dengan iman. Kita lihat belajar dari wanita ini, Bapak Ibu ya. Ketika dia mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, apa yang dikatakan oleh perempuan ini, Bapak Ibu, wanita itu?
Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Bapak Ibu, perkataan wanita ini sangat dalam, begitu dalam. Sehingga ketika mendengar perkataan wanita ini Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus terhenyak, tertegun dengan perkataan wanita ini, sehingga keluarlah pujian, hai ibu, besar imanmu. Perkataannya Bapak Ibu membuat Tuhan Yesus tertegun. Seolah-olah ketika Tuhan akan melanjutkan perjalanannya, mendengar perkataan ini, Tuhan Yesus berhenti Bapak Ibu, mendengar jawaban wanita ini. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, bahwa anjing itu makan dari remah-remah tuannya. Wanita ini berkata, cukup Tuhan, dari remah-remah roti yang jatuh saja sudah cukup bagiku untuk makan. Sedangkan anak disediakan roti yang utuh, tetapi tidak percaya. Sedangkan wanita ini Bapak Ibu, dia hanya makan dari remah-remah yang jatuh. Dia katakan cukup itu Tuhan, cukup itu Tuhan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Begitu dalam Bapak Ibu, keyakinannya kepada Tuhan luar biasa. Hanya remah saja, dia bisa kenyang, dia bisa hidup. Bayangkan kalau makan roti yang utuh. Kita yang menikmati roti yang utuh itu Bapak Ibu, bayangkan kalau makan roti yang utuh. Wanita ini hanya makan remah-remah. Dia katakan cukup Tuhan, hanya dari remah-remah saja aku bisa hidup. Wow. Bapak Ibu renungkan, minta tolong Tuhan Yesus untuk merenungkan perkataan firman Tuhan ini. Saya sangat diberkati Bapak Ibu. Saya sangat diberkati sehingga apa yang dinyatakan oleh wanita ini Bapak Ibu membuat Yesus tertegun. Wow, seperti itu ternyata. Dia bukan anak, tetapi dia mempercayainya. Begitu luar biasa. Saat ini Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan sehingga membuat Yesus tertegun? Adakah perbuatan kita membuat Yesus tertegun? Besar iman ibu ini sehingga dia bertindak dengan benar. Inilah tindakan orang-orang yang benar, bertindak dengan iman. Itu yang Tuhan mau bagi kita Bapak Ibu, bertindak dengan iman. Kita tidak berkata-kata lalu dapat iman, kita tidak berdoa lalu dapat iman, tidak. Tetapi kita berkata-kata karena iman, kita berdoa karena iman Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, itu semua karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu satu hal yang luar biasa. Itu yang dikatakan beriman besar, bertindak benar. Ketika kita punya keyakinan, ketika kita tahu bahwa semua sudah disediakan oleh Tuhan, tindakan kita itu berdasarkan iman itu. Seperti yang saya tanyakan tadi, adakah kita membuat Yesus tertegun dengan apa yang kita lakukan? Perkataan, perbuatan kita Bapak Ibu. Tuhan tidak tertegun ketika kita menyanyi dengan bagus. Tuhan tidak tertegun ketika kita bisa berkhotbah. Tuhan tidak tertegun ketika kita menjadi worship leader yang tangguh. Tetapi Tuhan tertegun ketika kita bertindak dengan iman. Karena itu yang sangat Allah suka. Ketika kita mempercayainya dengan segenap hati. Sehingga firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap akal budi kita. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan menghadapi perubahan yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Hanya satu yang bisa membuat kita kuat dan mampu untuk menjalaninya. Tetap ada di dalam Tuhan, tetap percaya atas pertolongan dan penyertaan
Tuhan, jangan keluar daripada Tuhan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Sehingga firman Tuhan di dalam Mazmur 91, 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di kananmu, kita akan tetap berdiri. Karena yang menopang kita adalah Allah yang dahsyat. Jangan bertindak dengan keinginan kita, tapi bertindaklah dengan benar, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kasih Tuhan. Kami belajar untuk percaya kepadamu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh bersyukur kepadamu. Biar Allah terus berbicara kepada kami lebih banyak lagi Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahami tentang bagaimana iman itu dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menerima dan menikmati berkat-berkat yang sudah Allah sediakan untuk kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Allah Kudus yang terus menolong kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran ini Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah bersekutu kembali Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang kami lewati Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada karena penyertaan Tuhan, karena kekuatan dan kuasa Allah yang memelihara kehidupan kami, karena kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan itu Tuhan. Bahkan Kau yang terus menjaga kami dengan kesetiaan Tuhan, hingga kami ada sampai saat ini. Tuhan Yesus terima kasih. Bahkan kami juga bersyukur di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi Tuhan, Engkau Allah tidak pernah lalai. Engkau Allah yang terus memberikan pertolongannya untuk kami Tuhan, sehingga setiap pergumulan tantangan hidup yang kami hadapi satu persatu boleh kami selesaikan. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa, jika di antara kami Tuhan ada yang sakit, dan Tuhan tolong dan Tuhan telah sembuhkan. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang telah memulihkan kami semua Tuhan Yesus. Bahkan bersyukur juga untuk anak-anak kami Tuhan. Mereka juga boleh menyelesaikan studi mereka Tuhan. Mereka boleh naik ke ranking yang lebih tinggi lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Allah berikan kepada anak-anak kami. Bahkan bagi mereka yang akan mendaftar sekolah yang baru, Tuhan juga tolong. Biarlah juga Tuhan Yesus hanya berharap kepada Tuhan, sehingga anak-anak kami juga boleh bersekolah dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mungkin pada minggu ini ada yang berulang tahun Tuhan, baik hari ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Allah juga terus menolong dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan, baik mereka yang jauh dan dekat dari kami bersyukur. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga menaikkan doa kami Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk terus menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami menyatakan Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa melewatinya. Kami memerlukan Engkau Tuhan setiap waktu. Kami memerlukan Engkau ya Yesus setiap jam dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun kami Tuhan. Kami terus mau berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam Tuhan dan kuatkan kami Bapa untuk tetap ikut di dalam Tuhan, untuk hanya menyertakan Tuhan di setiap langkah hidup kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Kami juga mohon kiranya Allah memberkati setiap keluarga dari GPN Kasih, keluarga lepas keluarga Tuhan memberkati, baik dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan Tuhan, usaha mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka, berkat Tuhan melimpah dan Tuhan limpahkan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu yang mengalami pergumulan saat ini, apapun yang mereka sedang alami Tuhan. Kami terus mohon kekuatan daripada Tuhan, agar Allah juga terus menolong mereka Bapa, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak mencari jalan sendiri Tuhan, tetapi tetap ada di dalam Tuhan dan menanti jawaban dari Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar untuk mereka ketika pergumulan pencobaan itu mereka alami. Tuhan terus kuatkan kami Bapa, agar kami juga tidak jatuh di dalam pencobaan, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami hidup Tuhan Yesus, agar kami tetap kuat di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan juga Bapa di surga mereka yang saat ini sedang sakit dirawat di rumah sakit Tuhan. Mau berdoa untuk Ibu Yeni Tuhan Yesus. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Ibu Yeni telah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Ibu Yeni telah sembuh. Kami percaya akan kuasa-Mu.
Terima kasih Bapa di surga, bahkan bagi saudara kami yang mengalami pergumulan apapun Tuhan, yang masih menanti pekerjaan Tuhan, yang masih terus menanti panggilan untuk bekerja. Kami terus berdoa Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, berikan kekuatan tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, dan tak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik untuk mereka. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, bahkan berdoa juga untuk gembala kami, Ibu Pendeta Marci. Bapak terus memberikan kekuatan kepada hamba-Mu, kesehatan bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya juga terus menolong hamba-Mu Tuhan dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan, bahkan sebagai seorang ibu dan seorang istri. Berkati hamba-Mu Tuhan, sebagai gembala kami Tuhan, anugerahkan hikmat yang daripada Tuhan. Terus tambah-tambahkanlah hikmat Tuhan. Dengan hikmat Allah inilah Tuhan, terus mengajar kami, terus mengarahkan kami, agar kami semakin hari Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan, memiliki iman yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati secara pribadi kehidupan hamba-Mu, kesehatan dan kekuatan Allah limpahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Dalam kehidupannya bersama dengan keluarga Tuhan juga memberkati, bahkan bersama dengan Pak Kim juga Tuhan memberkati Bapak. Rencana kepulangan Pak Kim tanggal 1 Juni nanti kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah juga terus menolong dan menyertai hamba-Mu Tuhan, tidak manapun hamba-Mu berada. Bahkan ketika sampai Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus tolong. Bersama dengan Sarang dan Al juga Tuhan memberkati Bapak. Anak-anak ini Tuhan dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Berkati masa tumbuh kembang mereka Sarang Tuhan, bahkan juga Al Tuhan akan terus dapat mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati anak-anak ini Bapak. Bahkan kami semua Tuhan Yesus kiranya juga menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga terus berdoa untuk sinode kami Bapak, agar juga terus Tuhan tolong di dalam menjalankan pelayanan ini juga Tuhan, agar senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Berkat Tuhan juga turun atas mereka ya Bapak, atas hamba-hamba-Mu ini Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga, bahkan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya juga terus menolong bangsa dan negara kami Tuhan, dalam upaya Tuhan Yesus untuk menekan virus ini Bapak, bahkan juga untuk memasuki kehidupan yang baru dengan tatanan yang baru. Allah mampukan bangsa dan negara kami ini Bapak untuk dapat melakukannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami semua Bapak di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Bahkan kota tercinta, kota kami Surabaya juga Tuhan tolong. Tuhan Yesus pulihkan kota Surabaya Tuhan Yesus. Pulihkan kota Surabaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, bahkan tempat lingkungan dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Allah Bapa juga menolong dan menjaga kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada doa-doa juga yang dinaikkan oleh Bapak Ibu di rumah masing-masing. Bapak juga yang menolong dan memberkati, mendengar dan menjawab sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami Bapa di surga. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga maupun di bumi. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami ya Bapa akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing dari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan sambil kita diiringi pujian selama bumi didiami.
atas begitu limpahnya kasih dan sukacita yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar untuk memberikan terbaik buat Engkau melalui uang yang kami peroleh dari pekerjaan kami, Tuhan. Bapa di surga, kiranya Allah memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Kiranya Allah memberkati kami dengan kami hikmat harifat daripada Tuhan untuk kami menggunakan uang ini dengan baik, untuk kami menggunakan uang ini dengan tepat guna untuk pelayanan kami di tempat kami di sini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan wakil jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatuan Sidamalin yang telah memberitakan firman Tuhan bagi kami di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam keluarga. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong dengan segala dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus akan menolong. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Alex, kepada Nona Rida, kepada Adik Marcella, kami yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya terus memberkati, terus semangat untuk melayani Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Catherine yang terus bersemangat untuk membantu proses perekaman ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang telah mentransfer perpuluhan, persembahan yang telah diberikan kepada saya, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Terus semangat Bapak Ibu, ketika kita beribadah di rumah, kita tahu bahwa kita tidak akan selamanya seperti ini. Kita akan mengakhirinya mungkin bulan depan, kalau tidak ada halangan kita akan mulai kembali bergereja. Terima kasih, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita angkat pujian Selamat di Tangan Yesus. Untuk menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu saya mengundang bangkit berdiri. Hari ini firman Tuhan telah disampaikan. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayananmu. Lakukanlah, peliharalah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar.
Jadilah saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah orang yang percaya dan juga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bawalah sebanyak mungkin jiwa untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa. Serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom teman-teman. Kita tetap ibadah ya di Superbook. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Pakai masker dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu.